Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiki Regita Cahyani dengan NIM 1910106020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil asuhan kebidanan dengan asuhan kebidanan pada ibu bersalin Nyonya R, umur 26 tahun, G1, P0, AH0, usia kehamilan 39 minggu di BPM Wiki Regita, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Dengan nomor register 432, tanggal jam masuk 21 bulan 11 2020, jam 15 WIB. Tempat ruang periksa. Yang pertama, pengkajian data. Ada data subjektif, identitas ibu, nama Nyonya R, umur 26 tahun, agama Islam, suku Jawa Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, alamat Menayulor, nomor telepon 082281667426. Dengan identitas suami Tuan R, umur 28 tahun, agama Islam, suku Jawa, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Menayulor, nomor telepon 085266728164. Alasan kunjungan, ibu mengatakan merasa ingin BAB. Keluhan utama, ibu mengatakan sudah kencang-kencang teratur sejak jam 5 WIB tanggal 21 bulan 11 2020. Ibu mengatakan sudah keluar lendir berwarna jernih sejak jam 2 pagi pada tanggal 21 bulan 11 2020. Riwayat menstruasi NERS 14 tahun, lamanya 4-6 hari, sifat darah cair, baunya amis khas darah, siklus 28 hari, teratur, keluhannya nyeri saat haid. Riwayat perkawinan, 1 pernikahan, menikah sah, lamanya 1,5 tahun, menikah yang pertama, usia menikah 26 tahun. Riwayat obstetrik G0, P0, AH0, AH0. Hamil pertama, persalinan tanggal 21 bulan 11 2020, umur kehamilan 39 minggu, jenis persalinan normal, penolong bidan, komplikasi tidak ada, jenis kelamin perempuan, berat bayi 3000, bayi lahir spontan. Riwayat kontrasepsi yang digunakan, ibu mengatakan tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi apapun. Riwayat kehamilan sekarang, HPHT 14 bulan 2 2020. ANC pertama 16 minggu, kunjungan ANC. HPL 21 bulan 11 2020, umur kehamilan 39 minggu. Trimester pertama frekuensi 1 kali. Untuk kunjungan ANC-nya, trimester pertama frekuensinya 1 kali, tempatnya BPM, oleh bidan, keluhan mual muntah, komplikasi tidak ada, terapi tablet Fe asam folat. Trimester kedua frekuensinya 2 kali, tempat BPM, oleh bidan, keluhan tidak ada, komplikasi tidak ada, terapi tablet Fe dan KAL. Untuk trimester ketiga frekuensinya 2 kali, tempatnya BPM, keluhan susah BAB, komplikasi tidak ada, terapi tablet Fe dan KAL. Imunisasi TT yang pertama usia kehamilan 16 minggu, TT yang kedua usia kehamilan 20 minggu, TT yang ketiga belum dilakukan, TT yang keempat belum dilakukan, TT kelima belum dilakukan. Untuk pergerakan janin selama 24 jam dalam sehari, ibu mengatakan merasakan gerakan janin kurang lebih 12 kali dalam 24 jam. Riwayat kesehatan, penyakit yang pernah atau sedang diderita, ibu mengatakan tidak pernah atau sedang menderita penyakit menular seperti hepatitis, HIV. Untuk riwayat keturunan kembar, ibu mengatakan tidak mempunyai keturunan kembar baik dari pihak ibu maupun suami. Riwayat operasi, ibu mengatakan tidak pernah operasi apapun. Riwayat alergi obat, ibu mengatakan tidak mempunyai alergi obat apapun. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pola nutrisi, sebelum hamil, makan frekuensi 3 kali per hari, porsinya 1 piring, jenisnya nasi, sayur, lauk. Untuk pantangannya tidak ada, untuk keluhannya juga tidak ada. Selama hamil, frekuensi masih sama 3 kali per hari, porsi 1 piring, jenisnya nasi, sayur, lauk, pantangannya juga tidak ada, keluhan tidak ada. Pola eliminasi, untuk BAB frekuensinya 2 kali per hari, konsistensinya lunak,
warnanya kuning, baunya khas feses, keluhan tidak ada. Untuk BAK, frekuensinya 5 kali per hari, konsistensi cair, warna kuning jernih, baunya khas urin, keluhan tidak ada. Untuk selama ibu hamil, BAB-nya frekuensinya 2 kali per hari, konsistensinya lunak, warnanya kuning, baunya khas feses, keluhan tidak ada. Untuk buang air kecil, frekuensinya 7 kali per hari, konsistensinya cair, warna kuning, jernih, bau khas urin, keluhan tidak ada. Untuk pola istirahat, tidur siang, lamanya 1 jam, keluhan tidak ada. Tidur malam, lamanya 5 jam, keluhan tidak ada. Untuk pola istirahat selama hamil, tidur siang, lamanya 1 jam, keluhannya tidak ada. Tidur malamnya, lamanya 5 jam, keluhannya tidak ada. Untuk personal hygiene, sebelum hamil, mandi 1 kali per hari, ganti pakaian 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, keramas 2 kali sehari. Untuk selama hamil, mandi 1 kali sehari, ganti pakaian 2 kali per hari, gosok gigi 2 kali per hari, keramas 2 kali per minggu. Untuk pola seksualitas, frekuensinya 2 kali per minggu, keluhannya tidak ada. Untuk selama kehamilan, frekuensinya 2 kali per minggu, keluhannya tidak ada. Untuk pola pemenuhan kebutuhan terakhir, makan tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 12, jenis yang dimakan nasi dan tempe. Untuk minum tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 1, jenis air putih. Untuk buang air kecil tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 1. Untuk buang air besar tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 1.45. Istirahat atau tidur tanggal 21 bulan 11 2020, lamanya 4 jam. Untuk kebiasaan yang mengganggu kesehatan seperti merokok, minum jamu, alkohol, ibu mengatakan tidak mempunyai kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan seperti merokok, minuman beralkohol. Untuk psikososio-spiritual, persiapan menghadapi persalinan, ibu mengatakan ibu, suami, dan keluarga senang dengan persalinan ini. Ibu mengatakan ibadahnya lancar. Ibu mengatakan suami sebagai tulang punggung keluarga. Ibu mengatakan hubungan dengan tetangga baik-baik saja. Pengetahuan ibu tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Ibu mengatakan belum mengetahui tentang persalinan dan nifas. Selanjutnya, lingkungan yang berpengaruh sekitar rumah dan hewan peliharaan. Ibu mengatakan lingkungan di sekitar rumah bersih dan ibu tidak mempunyai hewan peliharaan. Selanjutnya, data objektif. Yang pertama, pemeriksaan umum. Keadaan umum baik, kesadaran kompomentis, untuk tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 81 kali per menit, pernapasan 21 kali per menit, untuk suhunya 37,2 Celcius. Berat badan sebelum hamil 53 kg, tinggi badan 158 cm, berat badan saat hamil 64 kg. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, bagian kepala, bentuk mesosefal, tidak ada massa, tidak ada bekas operasi. Untuk warna kulit putih bersih, nyeri tekanan tidak ada. Selanjutnya, rambut, bentuk lurus, bau rambut tidak berbau, warna rambut hitam. Muka, bentuk oval, untuk odem tidak ada, untuk kloasma juga tidak ada. Selanjutnya, mata, kesimetrisan simetris, konjungtiva merah muda, sklera tidak ikterik, bersih, tidak ada sekret. Hidung, kesimetrisan simetris, untuk polip tidak ada, infeksi juga tidak ada, serumen tidak ada. Selanjutnya, ke mulut, kesimetrisan simetris, keadaan bibir lembab, keadaan gigi tidak ada caris, keadaan gusi tidak ada perdarahan, tidak ada pembengkakan, keadaan lidah bersih, kelenjar tonsil tidak ada pembengkakan. Selanjutnya, telinga, kesimetrisan simetris, lubang telinga ada, gendang telinga baik, pendengaran baik, serumen tidak ada. Leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada pembesaran kelenjar limfa, tidak ada pembesaran kelenjar parotis, tidak ada pembesaran vena jugularis. Selanjutnya, dada, luka bekas operasi tidak ada, kesimetrisan simetris, mengi tidak ada, retraksi dinding dada juga tidak ada, untuk bunyi jantung normal. Selanjutnya, ke payudara, simetris, hiperpigmentasi ada, massa tidak ada,
pembesaran ada, puting susu menonjol, kolostrum ada. Untuk abdomen, bekas luka tidak ada, linea nigra tidak ada, stria gravidarium ada. Selanjutnya palpasi leopard 1, TFU 2 jari bawah pada fundus teraba 1 bagian bulat, lunak, bokong. Untuk leopard kedua, bagian kanan ibu teraba memanjang seperti papan, ada tahanan dan keras punggung. Bagian kiri ibu teraba kecil-kecil banyak ekstremitas. Leopard 3, bagian terendah janin teraba 1 bagian bulat keras kepala. Leopard 4, kedua tangan tidak bertemu, divergen, sudah masuk panggul. Osborne test tidak dilakukan. TFU menurut Wood dekadonal 32 cm. Untuk TBJ-nya 32 kurang 11 kali 155 sama dengan 22.155 gram. Untuk HIS-nya 4 kali 1 per menit selama 45 detik. Untuk auskultasi DJJ-nya 148 kali per menit. Irama teratur dan kuat. Untuk ekstremitas atas simetris, gerakan aktif, tidak sianosis, tidak edema. Untuk ekstremitas bawah simetris, gerakan aktif, tidak sianosis, tidak edema. Untuk genitalia luar tidak ada edema, tidak ada pembesaran kelenjar Bertolli. Untuk anus tidak ada hemoroid. Untuk pemeriksaan dalam tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 3, indikasi keluar air ketuban dan kencang-kencang teratur. Tujuannya untuk mengetahui ibu sudah masuk persalinan atau belum. Hasilnya, vulva uretra tenang, dinding vagina licin, porsio tidak teraba, pembukaan 10 cm, selaput ketuban negatif, air ketuban jernih, presentasi kepala, ubun-ubun kecil pada jam 12, kepala di HOT 3. Pemeriksaan penunjangnya tidak ada, data penunjangnya tidak ada. Selanjutnya interpretasi data. Diagnosa kebidanan, seorang ibu, Nyonya F, umur 26 tahun, G1, P0, AH0, umur kehamilan 39 minggu, janin tunggal, hidup, intrauteri dengan persalinan kala 2. Ibu, DS-nya, ibu mengatakan berusia 25 tahun, ibu mengatakan ini kehamilan pertama, ibu mengatakan tidak pernah keguguran, ibu mengatakan HPHT tanggal 14 bulan 2 2020. DO-nya, KU-nya baik, kesadaran kompos mentis, vital sign-nya, tekanan darahnya 110/70, untuk suhunya 37,2 Celcius. Untuk berat badannya 64 kg, untuk tinggi badannya 158 cm. Untuk leopardnya, leopard 1, TFU 2 jari bawah, pusat teraba bokong. Leopard 2 punggung kanan, leopard 3 kepala, leopard 4 divergen. Masalah ibu cemas menghadapi persalinan, data subjektif, ibu mengatakan takut menghadapi persalinan, data objektifnya ibu tampak kesakitan. Untuk identifikasi diagnosa atau masalah potensial tidak ada, antisipasi tindakan segera, mandiri tidak ada, kolaborasi tidak ada, merujuk tidak ada. Untuk perencanaan, beritahu ibu tentang hasil pemeriksaan, atur posisi ibu senyaman mungkin, libatkan suami dan keluarga dalam persalinan, beri pasien makanan minum, siapkan partuset, pakaian ibu, pakaian bayi, jaga kebersihan pasien, beri pasien meses dan sentuhan. Untuk pelaksanaan, pada tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 3 oleh Wike, pertama memberitahu ibu mengenai hasil pemeriksaan bahwa pembukaan sudah lengkap dan saatnya untuk ibu bersalin. Mengatur posisi pasien dengan nyaman tanpa membahayakan janin dengan posisi setengah duduk. Melibatkan suami dan keluarga untuk mendukung ibu, suami dan keluarga mendampingi ibu saat bersalin. Memberi ibu makan dan minum agar ibu tidak lemas dalam mengejan. Menyiapkan partuset, APD, pakaian ibu dan pakaian bayi. Menjaga kebersihan pasien agar tidak terjadi infeksi. Memberi massage dan sentuhan kepada ibu dengan mengelus tangan dan perut ibu. Untuk evaluasi, ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan yang sudah memasuki masa persalinan. Ibu sudah memilih posisi setengah duduk dalam proses persalinannya. Ibu bersedia untuk makan dan minum supaya tidak lemas. Ibu merasa nyaman dan rasa nyerinya berkurang.
Untuk perkembangan kala 2, data subjektifnya pada tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 3, ibu mengatakan kencang-kencang semakin sering dan ia tidak mampu lagi menahan keinginan untuk meneran. Data objektifnya, vital sign tekanan darah 110/70, pernapasan 21 kali per menit, nadi 81 kali per menit, suhu 37,2 Celcius. Untuk inspeksinya, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka. Untuk DJJ-nya 148 kali per menit, irmanya teratur. Untuk HIS-nya 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Sifatnya kuat dan teratur. Untuk penurunan kepalanya 2/5 bagian. Untuk pemeriksaan dalamnya, indikasinya keluar air ketuban dan kencang-kencang teratur. Tujuannya untuk mengetahui ibu sudah masuk persalinan atau belum. Untuk hasilnya, vulva uretra tenang, dinding vagina licin, persio tidak teraba, pembukaan 10 cm, selaput ketuban negatif, air ketuban jernih, presentasi kepala, ubun-ubun kecil pada jam 12, kepala di HOT3. Untuk asesmennya, diagnosa kebidanan, seorang ibu Nyonya R, umur 26 tahun, G1, P0, AH0, AH0, hamil 39 minggu dengan infartu kala 2. Data subjektifnya, ibu mengatakan berumur 26 tahun, ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama, ibu mengatakan tidak pernah keguguran, ibu mengatakan HPHT tanggal 14 bulan 2 2020. Untuk data objektifnya, infeksinya tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva membuka. Untuk diagnosanya tidak ada masalah. Untuk penata laksanaannya, yang pertama memberitahu ibu hasil pemeriksaan baik bahwa pembukaan lengkap dan ibu sudah masuk masa persalinan, ibu sudah mengetahui hasil pemeriksaan dan mengetahui ibu memasuki masa persalinan. Untuk yang kedua, menghadirkan suami, keluarga saat bersalin untuk mendampingi ibu dan suami serta keluarga. 3. Untuk mengatur posisi ibu setengah duduk dan ibu sudah memilih posisi setengah duduk. Untuk yang keempat, melakukan persalinan sesuai 58 langkah APN. Tanda gejala kala 2, Doran, Teknus, Perjol, Vulka. Meminta keluarga untuk membantu proses meneran, membimbing ibu untuk memeran, persiapan pertolongan kelahiran bayi, pasang handuk di atas perut ibu, pakai sarung tangan, pasang kain 1/3 pada bokong, lindungi perineum ibu, mengecek apakah ada lilitan tali pusat, tunggu bayi melakukan putaran vaksi luar, tangan biparadatal untuk melahirkan bahu, sangga bahu bayi, susuri badan bayi sampai ke tungkai, nilai sepintas lalu letakkan di atas perut ibu, keringkan bayi dengan seksama. Untuk perkembangan kala 3, data subjektifnya, ibu mengatakan bahagia karena bayinya telah lahir, ibu mengatakan merasa lelah karena meneran, ibu mengatakan perutnya masih mules. Untuk data objektifnya, lahir spontan jam 15.30, jenis kelamin perempuan, menangis kuat, kulit kemerahan, plasenta belum lahir, uterus teraba bulat dan keras, TFU setinggi pusat. Untuk asesmennya, diagnosa kebidanan, seorang ibu Nyonya R, P1, AH0, AH1 dalam infartu kala 3. Data subjektifnya, ibu mengatakan lega karena bayinya telah lahir dan masih merasa mules di perut bagian bawah. Data objektif, bayi lahir spontan tanggal 21 bulan 11 2020 jam 15.20, jenis kelamin perempuan, bayi menangis, menangis kuat, warna kulit kemerahan, FU kosong, TFU setinggi pusat. Diagnosanya tidak ada, diagnosa masalahnya tidak ada. Penata laksananya, yang pertama memberitahu ibu bahwa keadaan ibu dalam keadaan baik dan ibu sudah mengetahui keadaan bayinya dalam keadaan baik. Melakukan skala 3, memakai sarung tangan, memeriksa kembali uterus dengan meraba abdomen untuk memastikan tidak ada janin kedua, menjelaskan dan memberitahu ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, berikan injeksi oksitosin IM 1/3 paha atas bagian distal lateral, melakukan IMD, imunisasi menyusui dini, memindahkan klem tali pusat 5-10 cm dari vulva, melakukan PTT
Peregangan tali pusat terkendali. Tangan kiri melakukan deskoranial hingga plasenta lepas dan tangan kanan melakukan PTT. Saat plasenta muncul di historitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan memegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadahnya. Lakukan meses uterus sampai uterus berkontraksi dengan baik. Evaluasi laserasi jalan lahir pada vagina dan perineum. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan. Untuk perkembangan kala 4, data subjektifnya pada tanggal 21 bulan 11 2020 pukul 15.40, ibu mengatakan perutnya masih merasa mules. Data objektif, kontraksi uterus baik, TFU 4 jari di bawah pusat, KU-nya baik, kesadaran kompetentis, tanda vital, tekanan darahnya 110/70, suhu 37 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, dan respirasi 24 kali per menit, FU kosong, dan darah yang keluar 10 cc. Untuk diagnosa kebidanan seorang ibu Nyonya R, umur 26 tahun, P1 AH0 AH1 dalam infartu kala 4. Data subjektif, ibu mengatakan lemas, ibu mengatakan perutnya masih merasa mules. Data objektifnya kontraksinya baik, TFU-nya 2 jari di bawah pusat, darah yang keluar 10 cc. Untuk penata laksananya, yang pertama memeriksa kelengkapan plasenta dari sisi maternal, kotiledon lengkap, dari sisi fetal tali pusat disentralis, terdapat 2 arteri, 1 vena, selaput korion utuh. Yang kedua memeriksa TFU ibu, yaitu TFU ibu 2 jari di bawah pusat, KU-nya baik, kesadaran kompetentis, tekanan darah 110/70, suhu 37 derajat Celcius, nadi 82 kali per menit, respirasi 24 kali per menit, perdarahan 15 cc. Melakukan penimbangan dan mengukur antropometri pada bayi, memberikan salep mata dan antibiotik profilaksis, memberikan injeksi vitamin K1 IM 10 mg di paha kiri antolateral. Mengajarkan ibu dan keluarga cara meses uterus dengan telapak tangan searah jarum jam sampai kontraksi, dan ibu serta keluarga bisa melakukan meses sendiri sehingga uterus itu baik. Memberikan injeksi imunisasi hepatitis B di paha kanan antolateral secara IM. Lakukan pemantauan kontraksi uterus 2-3 kali dalam 15 menit pertama, setiap 15 menit pada jam pertama, dan setiap 30 menit pada jam kedua pasca persalinan, dan hasilnya kontraksi uterus ibu baik. Melakukan observasi jumlah perdarahan pada ibu dan perdarahan ibu dalam batas normal. Melakukan observasi nadi dan kandung kemih ibu tiap 15 menit pada jam pertama. Melakukan pemeriksaan ulang kondisi bayi untuk memastikan kondisi bayi bernapas dengan baik dan suhu dalam batas normal, dan kondisi bayi dalam keadaan baik serta bernapas secara teratur. Memberikan ibu dengan air DTT menggunakan waslap, memakai pembalut dan kain bersih ibu sudah terlihat nyaman. Memberikan makanan dan minuman kepada ibu untuk menggantikan cairan yang hilang selama persalinan, dan ibu sudah mau minum serta makan. Baiklah, itu saja presentasi asuhan kebidanan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.